kita sedang berada dalam situasi sebagai republik penguasa gitu. 5-6 tahun lalu banyak sarjana, pengamat, aktivis masih yakin kita bisa mengubahnya nih lewat pemilu. Jadi betapapun dirimu mau mengatakan partai ini begini begono, masyarakat tuh sudah pada level nggak percaya kalau itu adalah partai. Karena udah bermacam banyak partai yang datang ke mereka, janjinya manis semua, ujung-ujungnya tawar-menawar menjelang pemilu. Akibatnya mereka melakukan bisnis-bisnis militer, dan bisnis-bisnis itu dibenarkan. Gimana menurut Pak Usmani kondisi 1 tahun Pak Prabowo nih? Jadi memang analisis bahwa demokrasi Indonesia mengalami regresi itu sudah 5 tahun lalu lah, 5-6 tahun lalu, sebelum pandemi bahkan. Ada yang menyoroti desentralisasi pemerintahan pusat, ya kan, nggak ada lagi otonomi daerah, apalagi di Papua. Ada juga yang terlihat dari pelemahan badan-badan penegak hukum, digunakan untuk senjata politik, melemahkan oposisi, baik itu oposisi partai maupun oposisi masyarakat sipil, sampai ke pemberangusan kebebasan sipil. Nah, 5 tahun kemudian kita lihat fenomena itu kan terus berjalan. Dan dari semua ukuran-ukuran demokrasi apapun itu, selalu ada 3 yang paling dasar. Pertama, kebebasan sipilnya, apakah orang boleh dan aman dalam mengkritik atau dalam memprotes. Yang kedua, apakah para politisi atau partai politik boleh beroposisi. Dan yang ketiga, ada pemilu yang setidaknya digelar secara reguler dan tanpa ada kecurangan. Minimal 3 itu deh, gitu ya. Ada banyak lain sebenarnya, pelanggaran HAM berat masa lalu selesaikan atau enggak, tapi ambillah yang paling minimalis dari demokrasi. Nah, 5 tahun lalu itu dinilai regresi karena 2 yang pertama tidak ada. Ruang kebebasan untuk sipilnya, untuk kritiknya melemah, ruang oposisinya juga melemah. Tapi 5-6 tahun lalu banyak sarjana, pengamat, aktivis masih yakin kita bisa mengubahnya nih lewat pemilu. Kita dulu ada reformasi di korupsi ya, 2019 ada reformasi di korupsi. Tapi akhirnya yang terjadi adalah 5 tahun kemudian, yang ketiga pun sekarang udah kita nggak punya. Gitu. Jadi pemilihan umum yang tidak lagi berintegritas, gitu. Yang luber, nggak ada luber. Yang luber, gitu. Nggak ada lagi. Nah, itu sebabnya mungkin 20-an sarjana yang menulis tentang 1 dekade pemerintahan Jokowi, memberi tema sentral di dalam judul bukunya, yaitu authoritarianism revival, gitu. Kebangkitan otoritarianisme. Tapi sebenarnya ini bukan analisis yang baru, karena banyak juga indeks-indeks demokrasi memperlihatkan itu semua. Misalnya yang paling mencolok adalah VDEM, Varieties of Democracy. Ini lembaga Swedia yang sudah 100 tahun lebih melakukan penilaian kondisi politik di setiap negara. Mereka pakai 4 kategori. Misalnya kategori yang pertama demokrasi penuh, kedua demokrasi elektoral, ketiga otoritarianisme elektoral, yang keempat otoritarianisme penuh atau yang tertutup. Nah, Indonesia bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun itu ada di kategori yang kedua, demokrasi elektoral. Ada cacatnya demokrasinya, kebebasan sipilnya bermasalah, perlindungan minoritasnya bermasalah, korupsinya masih sistemik, representasi publik di lembaga-lembaga wakil rakyat juga bermasalah. Tapi pemilunya masih demokratis, gitu. Nah, yang sekarang terjadi bergeser dari kategori yang kedua menjadi kategori yang ketiga untuk pertama kalinya sejak tahun 99. Jadi 99 ke 2004, 2004 ke 2009, terus setiap pemilu kita kan selalu mempersoalkan kondisi hak asasi manusia bermasalah, kondisi di Aceh, kondisi di Papua, gitu kan, kondisi pelanggaran HAM berat masa lalu nggak diselesaikan. Banyaklah kriminalisasi aktivis, penyerangan kantor Kontras, penyerangan pembunuhan Munir, kantornya PBHI, dan seterusnya, gitu. Tapi dunia selalu tetap memuji Indonesia, bahwa Indonesia setidaknya punya pemilihan umum yang fair, yang berintegritas. Nah, 2024 kacau, nggak ada lagi tuh. Sisa demokrasi Indonesia yang masih bisa dipuji itu sudah tidak ada lagi, gitu. Makanya kategorinya adalah otoritarianisme elektoral. Punya pemilu, tapi sebenarnya bukan pemilu yang demokratis, tapi pemilu yang otoriter, gitu. Ada beberapa sarjana kayak Rick Warburton, kemudian Sana Jafri menyebutnya competitive authoritarianism, diambil dari beberapa pemikir demokrasi di Amerika, gitu. Jadi udah bukan regresi lagi, udah bukan kemunduran atau kemerosotan, melainkan sebuah pembalikan, gitu, atau pembangkitan setidaknya. Kalau istilahnya buku yang tadi saya sebut, judulnya Jokowi
presidensi selama 10 tahun itu judulnya Authoritarianism Revival. Sebenarnya yang terjadi dalam pandangan saya bukan hanya revival bahkan, melainkan reversal, pembalikan. Jadi bukan hanya pembangkitan otoritarismenya bangkit gitu, bukan, tapi demokrasinya dijungkir balikan gitu menjadi otoriter gitu. Apa bedanya? Nah, para analis authoritarianism revival ini masih memberi harapan bahwa ya emang Indonesia pemilunya kondisi kebebasan sipilnya merosot. Salah satu faktor penyebabnya adalah Jokowi punya ambisi ekonomi yang luar biasa. Ekonomi membabat hutan lah, ekonomi investasi asing lah yang melemahkan upah buruh, daya tawar buruh, melemahkan harga tanah, pentingnya lingkungan gitu. Tapi masih ada pemilu lah, kira-kira gitu. Ada juga yang mengatakan, ya misalnya Markus Mensner bilang, ya oke, demokrasi Indonesia sedang mengalami kemerosotan luar biasa, bahkan otoritarianisme gitu ya. Tapi, kata dia, sebenarnya yang mempertahankan demokrasi, tapi demokrasi Indonesia nggak akan mati, kata dia. Kenapa? Bukan karena ada kekuatan masyarakat sipilnya, melainkan karena kekuasaan itu telah tersebar sedemikian rupa, Terdistribusi sedemikian rupa, dan tingkat persaingannya sangat tinggi antar aktor politik, sehingga tidak mungkin terjadi sentralisasi lagi, seperti di era otoriter atau di era fasis misalnya gitu. Menurut saya sih enggak. Sebaliknya, justru yang terjadi sentralisasi pusat ini. Dan bukan hanya, kalau kita pinjam Fedi Hadis kan, dia selalu melihat ada aliansi predatoris, aliansi yang memangsa gitu, antara kekuatan politik, pemerintahan, penguasa, partai politik, dan kekuatan bisnis, oligarki. Nah sebenarnya yang terjadi sekarang ini bukan hanya dua-duanya yang beraliansi, tapi ketiganya, yaitu aliansi predatoris antara political society, penguasa, business society, oligark, dan civil society, terutama civil Islamnya, yaitu PBNU dan Muhammadiyah misalnya, yang bergabung dengan rezim gitu, dengan konsesi tambang gitu. Nah ini sebenarnya lebih berbahaya, karena beberapa pengalaman di dalam sejarah, misalnya di abad 11 pertengahan, dalam karya Ahmad Kuru tentang Islam, otoritarianisme, dan keterbelakangan, dia menjelaskan bahwa fenomena keterbelakangan dunia Islam, negara-negara Timur Tengah yang disebut sebagai negara Islam, otoritarianisme negara-negara Islam di masa itu bukan karena kolonialisme Barat, karena kolonialisme datang setelah setelah negara-negara Islam terbelakang, setelah menjadi otoriter. Bukan juga karena nilai-nilai Islam yang dianggap otoriter dan seterusnya. Justru banyak nilai-nilai Islam yang bawa keadilan dan seterusnya. Bawa keadilannya mungkin sebelum sepenuhnya, yaitu bayangkan 1400-1500 tahun lalu gitu kan. Nah, lalu apa penyebabnya? Penyebabnya adalah aliansi antara ortodoksi ulama dengan penguasa, kata Ahmad Kuru. Abad 8, 9, 10 itu intelektualisme masih tumbuh, kebebasan sipil masih tumbuh, oposisi masih tumbuh, kalangan intelektual muslim juga tidak dikekang. Ketergantungan ekonominya hanya 9% kata dia di abad 8, 9, 10. Tapi tahun abad ke-11 pertengahan itu mulai ada peleburan itu, mulai ada pembangunan aliansi itu. Sehingga ortodoksi ulamanya, ulama-ulama dominannya itu, intelektual Islam dominannya bergabung dengan kekuasaan. Tapi kan gini, dan ketergantungan ekonominya 90% gitu. Akhirnya intelektualisme tidak tumbuh gitu. Banyak penyensoran kebebasan sipil, kebebasan intelektual, dan seterusnya. Bang Usman ini kan aktivis 98 juga ya, sekarang Direktur Amnesty ya. Reformasi udah tahun 98 terjadi, tapi fakta hari ini kita mengalami kemunduran jauh gitu. Dalam analis Pak Usman, apa key faktor penyebab persoalan ini terjadi? Kegagalan partai politik di dalam membangun agregasi kepentingan yang baik di dalam demokrasi, atau sesungguhnya konsolidasi masyarakat sipil yang melemah dalam realitas? Ya bisa dua-duanya, ya kan bisa 3 sebab gitu. Pertama memang konsolidasi civil society-nya melemah. Ini 2018 digarisbawahi sama Fedi Hadis dalam tulisannya Democratic Backsliding di Indonesia. Ada 3 sebab kata dia. Satu sebab adalah menguatnya moralitas politik. Yang kedua menguatnya hypernasionalisme, dan yang ketiga lemahnya konsolidasi gerakan sipil. Jadi itu bisa jadi. Dulu juga oleh Tom Cruise tahun 2000-an, 2003, 2004 di Demos dengan berbagai risetnya menjelaskan ini, bahwa masyarakat sipil itu, kekuatan gerakan sosial itu secara sosial mengambang dan secara politik terpinggirkan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari segi partai politik bisa juga jadi penyebabnya, karena partai politik tidak berhasil menjadi kekuatan yang demokratis gitu.
Karena kultur kepemimpinannya juga tidak demokratis. Karena pendanaannya tidak mandiri gitu. Memang sulit untuk membangun kemandirian finansial partai. Tahun 50-an, 60-an awal, mungkin tahun-tahun terakhir di mana dunia atau Indonesia termasuk memiliki partai yang benar-benar memiliki basis iuran yang kuat gitu. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Makanya Turki, Jerman gitu. Banyak negara di dunia itu akhirnya melakukan subsidi kepada Kalau di Jerman kan partai-partainya dari anggotanya tuh ya. Iya, Partai tapi buruh sekarang dari 60-an akhir, 70-an udah nggak ada lagi juga. Nggak ada. Nggak ada lagi, Indonesia juga gitu. Makanya tahun 99 Indonesia akhirnya melakukan subsidi partai. Dari Gus negara. Dur, Gus Dur waktu itu kepemimpinan sendiri. Nggak di Eropa, maksudnya ada beberapa partai. Sekarang akhirnya subsidi, nggak ada partai. Oh, iya. Udah nggak ada lagi dunia ini. Nah itu, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah, lalu solusinya apa? Nah solusinya beberapa negara memberikan subsidi dari negara. Sehingga kalau seorang calon legislatif, misalnya Bung Al atau Bung Wahyudi atau Bung Rey mau diambil oleh satu partai gitu, partai tidak perlu pusing cari bohir, cari oligark atau cari pengusaha tambang itu yang bisa membiayai kampanyenya, cukup mengambil subsidi uang negara misalnya itu. Nah, tapi yang ketiga, sebab lainnya adalah memang kekuatan oligarki, khususnya oligarki angkatan darat masih dominan. Kan tahun 60-an itu kelompok kiri yang disebut-sebut komunis gitu ya, itu sebenarnya melawan oligarki angkatan darat. Tahun 90-an nih gerakan mahasiswa yang zaman saya waktu itu juga melawan oligarki angkatan darat gitu. Cuman kita baru mempersoalkan sisi politiknya gitu, otoritarianisme politiknya, belum mempersoalkan otoritarianisme ekonominya lah, dalam pengertian penghisapan ekonomi, pembabatan hutan kita hancur pada mulanya di era Orde Baru. Papua, Aceh itu contoh tersisa lah betapa hancurnya hutan kita, atau Kalimantan lah misalnya gitu. Nah, sama halnya sekarang kita juga melihat sekali oligarki militer itu masih kuat. Ditambah lagi dengan oligarki baru yang tumbuh setelah era reformasi ini masuk gitu. Jadi partai politik, kelompok masyarakat sipil, konsul masyarakat sipil jadi PR nih dalam demokrasi. Lemahnya gerakan sipil, kuatnya kartel partai politik, dan oligarki angkatan darat, oligarki bisnis, itu tiga sebab utama. Bang Rey, gimana Bang Rey? Melihat demokrasi dan partai dan kondisi hari ini Bang Rey, kok apa ya? Buram. Tiap hari nonton dan baca berita isinya negatif terus narasinya gitu. Ya, itu benar. Gimana Bang Rey? Iya, saya sepenuhnya setuju dengan analisa Bung Usman ya. Saya mengistilahkan itu dengan negara penguasa, istilah saya tuh. Situasi kita sedang dalam kondisi yang saya sebut sebagai negara penguasa, ditandai dengan 5 ciri. Nah, 2 ciri tadi sudah disebutkan oleh Bung Usman ya. Pertama adalah soal matinya kritisisme. Yang kedua adalah oposisi tidak diberdayakan. Nah, ciri yang ketiga adalah soal tafsir tunggal, seperti di Orde Baru. Yang penting tafsir yang benar itu datang dari pemerintah. Di luar pemerintah tuh nggak ada tafsir kan. Saya kira peristiwa putusan MK 114 memperlihatkan kepada kita tafsir tunggal ala Prabowo gitu. Ketika MK mengatakan polisi aktif tidak boleh ada di non kepolisian. Nah, Menhum ya sekarang ya, bukan Menkumham ya, Menhum sekarang ya, Menkum, Menteri Hukum menyatakan itu nggak berlaku surut, dan itulah yang memang berlaku tafsir dari Menteri Hukum itu. Nah, itu salah satu contoh. Contoh yang lain banyak lah kita sebut dalam konteks yang disebut dengan tafsir kebenaran ala pemerintah itu. Kalau partai politik, Pak Rey masih percaya bisa jadi atau udah kan hopeless? Itu masuk ke sisi yang kedua tadi tuh kan, oposisi dilemahkan. Ada 2 cara tuh. Pertama adalah dibagi roda kekuasaan, bagi-bagi, atau yang kedua ya diintimidasi kan. Nah, itu polanya sama lah dengan para kritikus ini kan. Berarti harapan ke partai sulit untuk jadi kekuatan demokrasi sampai 2026 menurut sampai tahun ini, tapi 2026 bisa beda cerita. 2026 bisa beda cerita kan. Makanya kan kita lihat nanti akan kita analisa ke arah sana ya. Oke. Nah, Tapi, ciri Pak Rey, kalau tadi menyambung teorinya Pak Usman itu kan, kalau kita baca tulisannya Freddy sebelumnya,
sebenarnya kan pembajakan itu sudah berlangsung sejak tahun 2002 ya. Ketika Gus Dur diturunkan, itu partai-partai politik status quo, kalau kata Fedi itu kan mengokupai gitu ya, mengambil alih gitu kan, proses reformasi. Nah ini kan mengesankan bahwa sebenarnya reformasi ini sudah gagal dari awal gitu kan, dan kemudian partai politik itu memang telah mengalami pembonsean gitu ya, dari semenjak awal reformasi itu bisa dikatakan begitu. Saya atau seperti malah apa? melihat kegagalan itu tidak, kalau partai politik diokupasi itu kan kegagalan struktural ya, tapi lebih parah dari itu menurut saya adalah kegagalan kultural dari reformasinya gitu. Nah, kegagalan kultural itu nggak hanya menghinggap ke partai politik, tapi menghinggap kepada semua sektor, termasuk civil society. Civil society kita sekarang tuh tadi udah disebut juga oleh Bung Usman ya, lemah. Itu bukan kadang-kadang bukan karena diperlemah, tapi karena memang lemah secara kultural. Ya kan? Anda bisa hitung berapa banyak civil society kita itu yang pada akhirnya kemudian cara berpikirnya pragmatis juga. Jadi menteri, wakil menteri ya kan, dapat tambang selesai persoalan ya, dan sebagainya gitu. Bahkan tokoh-tokoh yang kita kenal kritis juga selama ini, ternyata persoalannya cuma jadi wamen, jadi komisaris gitu loh. Pare belum dapat kebun ya. Itu dia. Jadi kebun. itu dia. Kebun sawit lah. Lebih sulit dari apa namanya itu, dari penguasaan struktural itu. Ya. Kita selalu selama ini membicarakan yang strukturalnya, maka sedikit-sedikit ubah ini, sedikit-sedikit buat aturan baru, sedikit-sedikit desain itu. Tapi kan gagal semua sejauh ini, karena kita melupakan aspek yang lain yang disebut dengan kultural. Nah, yang kultural ini yang menandai ciri keempat yang saya sebut sebagai negara kekuasaan itu, negara penguasa. Apa itu? Munculnya kultur pejabatisme. Jadi orang tuh berlomba-lomba mau jadi pejabat. Untuk sesuatu yang sepele pun jabatan itu, yang penting ada title bahwa dia itu pejabat, ya kan? Bahkan mungkin kalau penting pejabatnya cuma angkat-angkat tas sang menteri gitu loh, Bang. Tapi kan dekat dengan pejabat itu. Kenapa tuh Pare gitu? Nah, saya kira kalau analisisnya kultural ya, pejabat itu memang, jabatan itu memang dipandang oleh kita sesuatu yang sangat mulia. Prestisius gitu ya. Prestisius. Bukan biar dapat wiu. Nanti yang kedua itu. Ini yang saya analisis kulturalnya dulu. Iya. Ngiung-ngiung itu kan efek dari orang mandang jabatan itu sangat mulia gitu. Nah, jadi siapapun yang masuk ke dalamnya, dia otomatis jadi mulia. Bahkan mantan napi koruptor pun masuk menjadi pejabat lagi, dia akan jadi mulia lagi. Iya benar. Banyak tuh Pare. Iya, itu maksud saya. Jadi kultur kita ini kultur yang melihat jabatan itu sesuatu yang sangat mulia gitu. Nah, efeknya muncul di tengah masyarakat kita tuh. Misalnya seringkali saya udah ngomong di banyak tempatnya sekarang, kalau Anda punya hajatan ya kan, apakah itu acaranya tahlilan kah, tasyakuran kah, apa namanya itu, sunatan kayak itu, kalau nggak dihadiri pejabat nilainya biasa saja tuh. Sebaliknya kalau hadir pejabat datang ke acara itu, entah kawinan macam-macam, rasanya top acara kita itu. Iya. Itu udah kultur di kita. Bahkan ke mahasiswa itu kadang-kadang buat acara Undang narasumber ya. Jadwal seminar mereka itu disesuaikan dengan pejabat. Saya takutnya opini rakyat kalau undang pejabat kan yang Pare bilang kayak itu gitu. dia. Itu udah kultur, bro. Iya, jadi takut. Makanya twing-twing itu tercipta dengan sendirinya. Karena soal apa namanya itu? Soal orang menganggap pejabat itu penting luar biasa. Pada awalnya dahulu orang terima setiap twing-twing itu langsung kita minggir. Wah, ada pejabat lewat gitu. Nah, sekarang di Jakarta orang jadi agak marah karena macetnya udah di mana-mana kan. Nah, itu yang saya sebut kultur pejabatisme itu nggak hanya di lingkungan mereka yang berlomba cari pejabat, tapi di masyarakatnya itu juga muncul. Nah, itu dari aspek kulturalnya itu. Tapi dari aspek ekonomi, pejabatisme itu juga segala-galanya. Nah, di kita ini sekarang, saya kira ya, ekonomi kita ini sangat tergantung kepada APBN. Kau mau usaha apapun sekarang, APBN lah fokusnya. Kau mau usaha di bidang sumber daya alam, ujung-ujungnya pejabat yang harus memutuskan kan. Uang terbanyak sekarang ada di APBN. Jadi secara ekonomi, kalau sampai orang berlomba-lomba masuk jadi pejabat itu bisa dilihat logik. Karena disitulah satu-satunya uang sekarang. Sektor swasta kita kan nggak tumbuh. Ya kan, nggak ada pabrik.
nggak ada ini, nggak ada itu. Orang nggak mau bertani kayak kita ya kan. Bang Rey santai aja dia. Bang Rey tetap bertani, berkebun, nggak pusing tuh. Oh Pak. iya, ya karena sedikit orang. Kalau banyak orang ke sana, pusing juga kita. Mental Pak Rey cukup mantap lah sama Pak Usman ya kan. Tapi Kalau apa Pak Rey- memang faktornya yang paling mendasar itu Pak Rey. Jadi Pak Rey ini kan aktivis pemilu ya. Selama pasca reformasi Pak Rey mengawal ya dulu bahkan dari sebelum reformasi ya tahun pemilu 97 terakhir gitu ya. Kalau pakai tesisnya si Huntington itu kan katanya pasca otoritarian 5 kali pemilu kita akan konsolidasi demokrasi gitu kan. Tapi kita kok yang terjadi sebaliknya itu kira-kira Itu yang faktornya saya sebut gara-gara tadi itu kulturnya. Anda bisa bayangkan yang saya sebut dengan kultur. Ada calon wakil presiden ketika kontestasi 2024 teriakannya apa? Perubahan. Ya kan? Lalu 2 minggu setelah hasil pilpres ditetapkan, pindah dia ke berlanjutan. Kamu mau analisis pakai struktural yang kayak gitu? Kayaknya Bang Rey bukan hanya soal kultur tuh, ya Pak Usman. Soal pokoknya tuh. Makanya kadang-kadang saya sekarang itu agak mulai berpikir lagi. Kita masih membahas soal ideologi-ideologi di tengah masyarakat yang kayak gini gitu. Ini soal pokoknya orang-orang kayak Pak Rey sama Pak Usman belum buat partai politik. Iya. Gitu. Kita Pak Usman, semua partai ini. kita nih? Kenapa Pak Usman nggak bangun partai Tunggu, politik? saya Pak tunggu. Usman? Oh, kan tadi dibahas. Ada ya. satu lagi nih. Jadi untuk menopang 1 dan 2 tuh, Oke. ya, dan yang ketiga, ada faktor kelima tuh. Faktor kelimanya apa? Memperluas kewenangan polisi dan TNI untuk menopang, mematikan kritik dan juga mematikan oposisi gitu. Jadi perluaslah peran polisi, perluas peran TNI itu. Lima-limanya sekarang kita hadapi nih. Itulah yang saya sebut sebagai kita sedang berada dalam situasi sebagai republik penguasa gitu. Dalam film Dirty Vote 2 di era Jokowi Parcok, di era Prabowo Parjo. Ya. Jadi sekarang Parjo berkurang Kurang lebih sama. sama. Paru kapan tuh Partai Usman tuh kan? Baru Parjo dan Parcok nih. Yeah. Gimana? Menurut Bang Rey, saya ke Pak Usman dulu nih. Partai politik alternatif bisa nggak sih dibangun dalam ruang begini? Maksudnya konsolidasi masyarakat sipil dalam ruang demokrasi Iya. atau sesuatu yang sulit karena di Indonesia butuh uang yang besar untuk membangun partai dan lainnya atau emang hidup kita begini-begini aja udah jadi kelompok masyarakat sipil buat podcast, diskusi tiap hari, Bang Rey ngomong dan lain sebagainya atau ada ruang Pak Usman untuk bangun ruang gerakan partai politik baru dalam dinamika demokrasi di Indonesia kini? Iya, sebenarnya peran masyarakat sipil, podcast dan itu Penting. sentral banget di dalam sebuah masyarakat demokratis itu. Kalau nggak ada percakapan publik gitu ya, percakapan di kafe-kafe atau di kedai kopi atau di warung-warung atau di pasar gitu, wah pasti mati demokrasi di sebuah negara gitu. Otoriter Jadi, langsung tetap ya? harus ada yang setia di jalan masyarakat Sunyi, di jalan jalan sunyi. sunyi, di jalan pedang yang sunyi gitu. Nah, tapi yang kedua, apakah memang diperlukan partai politik itu tergantung. Kalau kita sudut pandangnya memang merasa perubahan itu harus dari atas, Oke. ya harus bagian partai politik. Tapi kalau perubahan itu diyakini selalu dari bawah, ya biarkan aja kontradiksi itu. Biarkan kontradiksi itu sampai benar-benar Memuncak. sepenuhnya ekstrim begitu, sehingga melahirkan satu letupan dan dobrakan yang membangun ulang dengan sendirinya. Bangun ulang itu kan sebenarnya mungkin seperti kata revolusi gitu kan, putar ulang atau Dekonstruksi gitu ya. bangun ulang gitu kan. Itu kan sebenarnya ke sana. Jadi kalau partai politik sekarang kita dirikan masuk ke dalam sistem yang sangat oligarkis, masuk ke dalam sistem yang sangat kartelistik gitu, berat rasanya gitu. Nah, tadi belum syarat administrasinya di tingkat provinsi, di tingkat provinsi kan harus 100% representasinya. Di tingkat kabupaten juga nggak mudah itu. Coba hitung berapa ribu kabupaten yang harus kita pikirin gitu misalnya gitu kan. Pak Rey udah ketawa aja di partai politik. Saya tadi mengatakan, kalau saya ya, kalau saya itu nggak analisis, saya nggak struktural lagi, Oke. lebih banyak kepada kultural gitu. Jadi partai Jadi membangun partai macam-macam itu udah cerita itu obsesi kita tahun 98 ke sini kenyataannya nggak ada. berat. Karena kultur kita membangun partai itu sebetulnya ada. Anda bisa bayangkan ada dulu partai yang diusung sebagai partai anak muda bla 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 sampai membuat plakat ya apa namanya Partai apa? piagam ya kan ya Prabowo adalah pembohong apa Oh. ujung-ujungnya ikut Prabowo. Partai Subianto Indonesia. Iya. Ujung-ujungnya ikut
Prabowo. Iya, iya. 2004 yang lalu ada partai yang pecahan dari partai yang lain, Ya. dikelola juga anak muda yang kita anggap akan ujung-ujungnya ngesup ke Prabowo juga. Nah, perbedaannya adalah partai-partai itu dia Jadi Pak instan. ini apa namanya melihat sekarang nggak struktural partai ya. Ya, Jalur Jadi kalau struktural. Pak Usman masih ada ruang nggak bang? Masih, cuman kan ya, dia perlu proses alamiah juga di dalam gerakan sipilnya, gerakan sosialnya. Nggak pernah ada cerita di mana partai politik lahir dari gerakan sosial tanpa proses yang alami gitu. betul. Oke. Artinya ada semacam dialog yang benar-benar meluas, mendalam, secara ideologi, secara organisatoris gitu. Kalau itu nggak ditempuh, jadinya gitu partai-partai yang instan tadi itu, ya, yang didirikan dari atas, dari oligarki kan, oligarki lempar dana gitu kan, lalu dibikinlah itu kantor-kantor, spanduk-spanduk dan seterusnya. Lalu orang-orangnya ditentukan oleh mereka. Nah itu bukan partai yang saya bayangkan. Itu partai yang saya bayangkan mungkin kalaupun di Indonesia ada, ya mungkin partai buruh gitu. Tapi belakangan partai buruh juga kepemimpinannya terkooptasi kan gitu. Ditambah dengan kesulitan-kesulitan administrasi politik. Di Brazil sebenarnya contoh terbaik. Atau di Thailand ada Situasi saat ini. partai-partai baru. Partai Thailand Forward Thailand Party Forward gitu Party. ya. Move Forward Party itu sebenarnya Move Forward Party itu juga didirikan oleh anak muda dari Ya. proses dialektika yang panjang. Nah sekarang ini dialektikanya masih berlangsung dan belum mencapai titik klimaks, baik itu di dalam media sosial maupun di ranah offline ya. Di ranah offline-nya kan sebenarnya banyak proses konsolidasi itu, tapi represinya juga nggak kalah banyak. Ya. Dan sekarang ini kita sedang mengalami represi yang terbesar, yang paling sistematis sepanjang masa reformasi. Ya. Artinya erosi hak asasi manusia, demokrasi itu mungkin ini yang terparah. Bayangkan LBH misalnya mencatat 6.000 lebih orang ditangkap. Amnesty paling tidak bisa memverifikasi 6.000-an. 6.000-an ditangkap belum pernah. Di era Orde Baru kecuali tragedi 65 atau Aceh dan Papua misalnya belum pernah terjadi gitu. Jadi ini ada satu ketakutan yang sangat tinggi dari kaum mapan ya, yang pro establishment ini, yang kaum status quo ini atas reaksi kesadaran politik yang sangat besar di tingkat bawah. Jadi yang kita lihat dengan Indonesia Gelap, demonstrasi Agustus atau misalnya reformasi di korupsi itu sebenarnya proses dialektik yang berkembang dari bawah, dari konkursus. Bukan sekedar dari diskursus yang kita perankan lewat konferensi pers, diskusi publik atau audiensi di DPR itu dua-duanya sedang berjalan tuh di tingkat diskursus dan di tingkat konkursus gitu. Nah, bagaimana mempertemukan ini? Nah, dalam beberapa pengalaman Manuel Castel misalnya menjelaskan pengalaman Tunisia, pengalaman Mesir gitu, harus ada proses konsolidasi yang bukan sekedar mengekspresikan kemarahan atau mengekspresikan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ya, sekarang ini kan banyak banget, banal banget nih. Menteri ini bohong, menteri itu bohong gitu kan, dengan telanjang tanpa ada kekhawatiran koreksi gitu. Nah, kemarahan itu yang harus dipertemukan dengan harapan. Nah, harapan itu bisa dalam bentuk gagasan-gagasan konkret tentang jalan politik ke depan. Oke. Tidak mungkin jalan politik itu mengikuti sistem yang sekarang ada. Gitu. Ini sebenarnya kontradiksi yang sekarang ini terjadi kalau terus meledak, misalnya tahun 2026 ya kan, kalau kita lihat ruang fiskalnya berbahaya nih. Kemarin di Tempo, Yopi Hidayat, analis ekonom, dia menulis bahwa Indonesia kemungkinan besar mengalami kesulitan fiskal tahun depan. Solusi satu-satunya kalau dilihat dari atas adalah utang lagi. Atau sawit. Utang adalah jalan paling pintas. 700 berapa itu paling tidak dibutuhkan? 781 triliun. Ya. Atau pembabatan hutan misalnya gitu. Ini yang sekarang akan terjadi. Nah, kalau ada goncangan di tahun depan, menurut saya tahun depan itu momentum paling krusial itu, paling mungkin bisa menjadi semacam titik klimaks dari seluruh proses konsolidasi itu. Jadi di tingkat bawah ini ada semacam frustrasi yang terus berkembang gitu. Di tingkat atas nggak mengalami perubahan, terus mengalami gridlock, mengalami deadlock gitu, yang akhirnya mempertemukan kontradiksi itu. Ya, Pak Usman sedang ingin menjelaskan momentumnya belum dapat nih. Kontradiksi nanti akan kemungkinan terjadi. Tapi kalau partai buruh kayak punya Said Iqbal itu bagaimana? Pak Usman. Saya mau masuk dulu. Ada partai buruh Brasil masih bisa lah. Kau mau masuk dari mana mau mendirikan partai ini? Kan pendekatannya dua kan saya gini. Mau struktural mau kultural. Ya, ya. Yang struktural lo selesai dengan persyaratan administrasi yang begitu rumit itu. Yang mau tidak mau, you harus cari duit sebanyak-banyaknya untuk mendirikan partai itu.
Ini 100% di provinsi, 75% di kabupaten kota, 50% di kecamatan dari kabupaten kota yang ada. Gimana membangun itu kalau bukan dengan duit? Ya, ya. Jadi lupakanlah, susah bagi kamu mendirikan partai politik dengan modal dengkul, kira-kira gitu loh. Yang kedua, situasi ini ditambah dengan hal yang berhubungan dengan kulturalnya. Apa? Salah satu yang nggak dipercaya publik saat ini namanya partai politik. Jadi betapapun dirimu mau mengatakan partai ini begini begono, masyarakat itu sudah pada level nggak percaya kalau itu adalah partai. Karena udah berbacam banyak partai yang datang ke mereka, janjinya manis semua, ujung-ujungnya tawar-menawar menjelang pemilu. Bukan dengan mereka, tapi dengan elit-elit politik. Tapi emang di beberapa negara kayak di Thailand, di Amerika Latin, ada partai-partai alternatif yang bisa hidup, Bang Rey. Jangan samakan kita dengan negara-negara lain itu. Secara kultur beda ya. Maksud saya, itu yang lagi-lagi saya mau katakan, kesulitan kita itu selalu melihat kita ini. Kita nggak lihat kultur politik kita ini gimana. Contoh yang lain tuh, mengapa setiap pemerintah di semua level di Indonesia kalau disurvei, puas nggak? Hampir ditemukan semua dengan menyebut puas kepada kepala daerahnya masing-masing. Betapapun buruknya kinerja kepala daerah, Pakaiannya tinggi gitu ya. itu yang saya maksud. Gimana menjelaskan hasil survei yang menyebut kok semua pemerintahan daerah kita di hampir semua level, dari kabupaten kota sampai ke presiden tuh, kalau disurvei tingkat kepuasan tetap di atas 50% gitu. Berarti saya mau bilang, Karena Bung ada Rey, karena partai politik buruk, berarti Bung Rey menganggap parlemen di Indonesia nggak bisa diandalkan. Ya, DPR. Kenyataannya begitu. Demokrasi kan begitu. membutuhkan pengawasan yang kuat ya Pak Usman ya, Bung Rey ya. Parlemen menjadi penting. Kan Pertanyaan kita ini terkadang berbicara antara teoritiknya. Teoritik itu yang kau itu teorinya begitu. Iya. Tapi gimana kenyataannya? Gimana kenyataannya? Ya, kenyataannya yang kita lihat sekarang ini. Gimana? Kacau. 6 dari 8 partai politik ikut pemerintah. Iya. 2 di antaranya Nasdem dengan PDI. Nasdem jelas-jelas nggak mengatakan mengoposisi. PDI mengatakan Mendukung pemerintah. Mendukung pemerintah. Lalu meskipun mereka berada di luar. Iya. Dan begitu banyak peristiwa yang semestinya menjadi isu oposisi di 2025 ini lewat dan datar begitu aja. Jadi saya mau katakan tuh, saya justru agak salut dengan civil society kita. Jangan-jangan sebetulnya kontrol paling efektif terhadap pemerintah kita itu sekarang datangnya dari media sosial. Nah ini yang menurut saya memang betul-betul harus dibangun gitu. Yang saya sebut sebagai membentuk ya blok oposisi Indonesia. Jadi barisan oposisi ini adalah barisan yang berisik karena memang mainnya di media sosial untuk ngontrol macam-macam dan sebagainya. Sebab kelihatan sekarang partai-partai itu takutnya cuma pada satu hal, netizen. Jadi kalau netizen itu udah ribut, nah mereka akan berubah. Nah itu mungkin kita hari ini bicara soal perang narasi ya. Meskipun ini kalau tadi dari penjelasannya Pak Usman ada sebenarnya keterkaitan ya. Kan kita ada upaya mengkoreksi narasi masa lalu yang memang didesain sedemikian rupa di masa otoritarian untuk kemudian diperbaiki dengan narasi-narasi baru ya tentang sejarah ini. Tetapi kan hari ini rezim kita melihat bahwa mereka ingin membalikan narasi itu gitu ya. Nah itu satu hal gitu ya. Di mana kemudian ada penulisan sejarah ulang yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat sipil, lalu kemudian pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto. Hari ini kemudian pemerintah bilang beritakan yang baik-baik tentang pemerintah gitu kan. Apakah ini berarti akan ada upaya eufemisme baru gitu ya dari rezim hari ini sebagaimana juga terjadi di masa lalu, dan bagaimana kemudian media sosial yang tadi diharapkan Bung Rey akan menjadi pilar kita dalam melakukan kritik terhadap pemerintah justru malah menjadi alat pembungkaman baru oleh rezim kepada masyarakat. Gimana Pak Usman lihat itu? Ya, selalu ada dua sisi kan. Kalau ada inovasi teknologi yang baru, misalnya teknologi komunikasi, dia membuka ruang untuk pembebasan, tapi juga dia membuka potensi untuk penindasan. Ya. Banyak sekali kajian-kajian tentang itu. Manuel Castells menulis The Outrage of Network
the network of outrage and hope. Dia menjelaskan fenomena gerakan berbasis media sosial di Occupy Wall Street Amerika, Indignados Spanyol sampai Turki dan Tunisia dan Mesir. Nah, tapi juga banyak Don Daybert dan seterusnya yang menjelaskan bahwa, hati-hati media sosial ini. Benar sih, seperti dikatakan Larry Diamond misalnya, ada efek pembebasan, ada teknologi pembebasan yang bisa dihasilkan lewat konsolidasi internal internet gitu ya, untuk menggerakkan massa gitu ya. Tapi kalau kita periksa detail itu, misalnya yang terjadi di Tunisia, itu karena ada semacam kontradiksi yang sangat nyata antara kelas tertindas dengan penguasanya. Yang kelas tertindasnya diwakili oleh Muammar Bouazizi, pedagang kaki lima, seorang sarjana, tapi nggak bisa mendapatkan pekerjaan, lalu berdagang kaki lima, dan ketika berdagang kaki lima dia ditertibkan oleh satpol lah ibaratnya, oleh aparat pemerintah kota. Dia marah, dia melakukan aksi self-immolation, aksi bakar diri, dan itu menyulut kemarahan. Nah, yang kedua di Mesir itu sebenarnya berawal dari peringatan Hari Kepolisian yang dilakukan oleh para aktivis-aktivis model Kontras gitu, LBH gitu. Dia melakukan aksi dengan menyebarkan foto penyiksaan yang dilakukan oleh polisi, membawa ke kantor depan polisi. Nama yang disiksa itu salah satunya adalah Khalid misalnya. Penyiksaannya cukup parah. Sampai akhirnya mereka berkumpul di Tahrir Square. Nah, isunya bukan lagi reformasi polisi, tapi penggulingan pemerintahan gitu. Nah, tapi sisi liberation teknologi semacam itu banyak dikritik juga oleh Clay Shirky, oleh Malcolm Gladwell, oleh Don Daybert gitu. Enggak juga lah gitu. Karena pada akhirnya aktivisme itu kembali pada aktivisme di tingkat akar, di tingkat kenyataan yang real gitu. Kan yang kita lihat di media sosial ini sebenarnya hanya cerminan aja, kayak kita bercermin gitu. Rame ya. Tapi sebenarnya yang rame bukan di media sosial, di bawah. Nah, kalau ada gap antara keramaian di media sosial dengan keramaian di bawah itu belum apa-apa itu menurut saya. Jadi kalau keramaian di media sosial saja itu tidak akan banyak membawa perubahan. Dia bahkan dia menyulut cyber otoritarianisme baru seperti penggunaan Pegasus untuk doxing, untuk intercept, untuk penyadapan, sampai dengan pengambil alihan akun-akun WhatsApp, akun-akun media sosial. Saya pernah ngerasain sekali tuh waktu mau demo di depan MK itu sama beberapa pimpinan BEM. 5 hari sebelum hari H, handphone kita nggak ada yang bisa dipakai, WhatsApp-nya gitu, lock out gitu, nggak bisa login lagi dan nggak bisa komunikasi gitu. Kayak kemarin saya dikit Pak Usman, kemarin ada tuntutan di media sosial 17+8 kan, waktu pasca Agustus. Yang Pak Usman maksud tuntutan itu baik secara ide dalam aktivis media sosial, tapi secara gerakan sosial politik rakyatnya, mungkin itu yang hilang. Mungkin itu baru proses awal aja, yang sayangnya gugur sebelum berkembang, gitu, layu sebelum berkembang, gitu. Jadi usaha untuk merumuskan tuntutan di dalam 17+8 itu sebenarnya usaha untuk merumuskan apa agenda kita, apa jalan politik kita ke depan, dan siapa musuh utama kita, musuh bersama kita. Jadi common enemy-nya siapa nih, dan konsensus kita apa nih? Apa sih bagi kita reformasi politik, reformasi ekonomi, reformasi sosial, misalnya reformasi sosial soal ketimpangan aset, ketimpangan tanah atau pekerjaan misalnya gitu, atau reformasi politik, pertahanan, keamanan, atau tunjangan anggota dewan mau diapain misalnya, atau dalam proses perbuatan undang-undang, itu lagi proses ke sana sebenarnya. Tapi sayangnya dipukul dengan satu hantaman represi yang sangat luar biasa. Saya ngelihat foto-foto mereka yang disiksa tuh, berapa kali saya nangis banget itu. Tapi yang saya mau katakan di sana adalah kemarahan publiknya itu sudah muncul di bawah gitu ya. Nah, hanya memang mereka juga harus realistis bahwa hari-hari itu mereka menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang real, yang nyata di lapangan gitu. Seorang Gojek driver atau pengemudi taksi motor gitu, nggak mungkin dia ikut rapat terus sama kita untuk membicarakan masalah keadaan politik gitu kan. Mereka harus mencari uang kan gitu. Sama seperti banyak orang yang akhirnya ditangkap lalu disiksa. Azril yang paling parah yang saya lihat itu, Azril ini anak tukang sampah, ibunya bulu cuci lepas, tinggal di rumah mertua, umur baru 19 tahun, ikut demo, ingin melihat kemarahan mahasiswa, tapi akhirnya ditangkap, disiksa, dan seterusnya. Sekarang geger otak, terancam gagal geger otak permanen, dan lagi mencari bantuan. Jadi saya lihat efeknya luar biasa, dan masyarakat sekarang jadi takut, jadi mikir 2 kali untuk turun ke jalan gitu. Nah, tapi akan ada titik di mana masyarakat kehilangan rasa takut itu. Nah, itu menurut saya mungkin terjadi di tahun 2019
26 gitu. Apalagi kalau kita lihat gejala di tingkat atas, di tingkat pemerintahan ini, nggak ada niat berubah. Hanya sekejap aja, misalnya 17+8 gitu kan, tiba-tiba anggota dewan, pimpinan dewan menggelar konferensi pers gitu, seolah-olah sudah menerima audiensi gitu kan, dan seolah-olah sudah memenuhi syarat, gitu, memenuhi semua tuntutan, padahal belum ada yang signifikan dipenuhi itu. Nah itu mungkin akan terus berulang sampai benturan-benturan itu mungkin melahirkan satu situasi yang bukan hanya kemarahan, tapi ada semacam konsensus bersama di kalangan masyarakat sipil gitu, apa agenda kita, jalan kita untuk politik, hukum, keamanan, dan seterusnya, dan siapa musuh utama kita gitu. Oligarki misalnya gitu. Kalau, sorry Bos Mas, saya geser dikit ke Bang Reka, Bos. Ini kan ada isu pemilihan kepala daerah nggak dipilih langsung. Bung Rey gimana itu? Kalau itu sampai terjadi itu Iya, dia? itu secara fisik ya, itu menurut saya pertahanan terakhir sebetulnya Pertahanan terakhir. dari ciri yang disebut dengan reformasi. Jadi kalau sampai kepala daerah dipilih secara langsung, Itu dari DPRD, DPRD. ya, dipilih secara tidak langsung alias dipilih oleh DPRD. Ditunjuk langsung malah sama presiden. Bisa juga gubernur ya, itu, kepala daerah. Kayak orde baru dong. Nah iya, dan nanti presidennya mungkin akan dipilih oleh MPR, ya sudah selesai. Reformasi telah berakhir, kembali ke era orde baru kan. Coba Pak Rey dulu demo 98 dong. Tidak percuma, setidaknya kan kita melahirkan orang-orang seperti Jokowi dulu. Menurut saya itu kegagalan. Bukan kita yang melahirkan itu. Enggak, kegagalan. maksud saya melahirkan dari wali kota ke gubernur jadi presiden, setelah presiden diobok-obok semua. Oke. Setidaknya pernah itu kejadian dalam sejarah kita gitu. Nah, tapi di luar itu ya iya gitu. Nah, Ini cuman agendanya serius nggak sih Pak Bung Rey? sangat serius karena sekarang udah 4 partai kan. Tinggal satu partai lagi jadi. Serius itu. Ini kepentingan partai besar atau partai kecil? Ya sejauh ini kan Gerindra, PKB, Golkar, Golkar. PKB sama PAN kan. Kalau disebut kepentingan partai besar, iyalah. Itu kan partai besar semua. Yang bertahan sekarang kan cuma secara kasat mata lah ya. Hanya PDI dengan Demokrat. Itu mengkhianati reformasi dan demokrasi. itu, Pak. Sangat. Tapi itu maksud saya kan kalau tentara kan udah kembali kan. Iya. Ada ganjalan di konstitusi kita. Apa itu? Pasal 22A itu kan jelas bahwa pemilihan umum itu langsung dipilih oleh rakyat. Itu bagaimana? Berarti harus diamandemen dong. Ya itu kan pemilihan di tingkat presidennya. Iya, tapi kalaupun Kalau begitu, kepala kan daerahnya, kalau kepala daerahnya itu tidak masuk di dalam pemilihan yang dimaksud. Tapi Kepala kan daerah sekarang kan pilkada itu bagian dari rezim pemilu. Nah, artinya setelah konsekuensinya putusan harus dikeluarkan kan. Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pilkada langsung itu harus dilihat sebagai bagian dari pemilu. Iya. Gini, Gitu. Jadi itu putusan MK. Ini Prabowo kan punya obsesi untuk berkuasa. Bukan hanya untuk berkuasa, tapi untuk berkuasa lama. Seterusnya. Seterusnya gitu. Dulu ada tulisan Edward Aspinall menarik itu. Pilihlah aku sekali saja. Nah, jadi maksudnya dia tuh waktu itu Prabowo ini maksudnya dia ingin menggunakan demokrasi untuk kemudian berkuasa selama-lamanya. Caranya gimana? Dia ingin mengamandemen konstitusi. Jadi segala kendala konstitusi akan dirubah terlebih dahulu. Pilpresnya tidak lagi pilpres langsung misalnya gitu. Presiden menjadi mandataris MPR lagi misalnya gitu. Kenapa dia percaya itu? Ya, sebenarnya karena dia merasa sudah didukung oleh partai mayoritas. Dan ketika didukung oleh partai mayoritas, ya, dia merasa bahwa demokrasi yang paling aman untuk dia adalah demokrasi parlementer. Demokrasi Westminster ala Inggris. Ini pernah muncul dalam gagasan dia tahun 2014 ketika dia pertama kali mendapatkan dukungan partai mayoritas. Dia rubah itu undang-undang pilkada yang langsung itu. Ya, Ingat nggak itu? Betul ya. Itu masih SBY, hari-hari akhir SBY. Tapi itu kan partai-partai pendukung Prabowo akhirnya mengubah pilkada langsung itu kan dihapuskan itu. Nah, dia di situ menyampaikan satu ucapan, meskipun dia seringkali mengatakan demokrasi Indonesia bukan demokrasi Barat gitu, demokrasi Indonesia adalah Pancasila. Sebenarnya itu bohong aja, itu untuk mengelabui para pemilih aja seolah-olah dia paling nasionalis gitu. Padahal sebenarnya yang penting bagi dia lah demokrasi apapun, yang penting bisa otoriter. Yang penting bisa berkuasa. Kalau perlu nggak pakai demokrasi kan gitu. Nah,
Sekarang karena dia bisa menggunakan demokrasi, dia sedang memastikan bahwa periode kedua dia aman. Karena periode pertama ini sebenarnya suara terbesar dia bukan dari dia, Dari Jokowi. melainkan dari migrasinya Jokowi, migrasi pendukung Jokowi kepada dia. Gitu. Ya. Nah, di pemilu yang berikutnya dia nggak yakin bahwa dia akan meraih kepercayaan publik misalnya. Seandainya di tengah jalan pecah kongsi nih, seandainya Gibran misalnya 2029 mencalonkan diri, kan pecah kongsi tuh, ya. Nah, orang seperti Prabowo sedang memikirkan bagaimana caranya supaya tetap menang. Kalau dengan pemilihan langsung, belum tentu dia menang. Apalagi mungkin nanti ada Anies Baswedan, ada calon-calon lain misalnya, gitu, yang dia nggak yakin bisa menghadapi mereka, atau Ganjar dan seterusnya, gitu, atau Mahfud MD misalnya gitu, atau Al-Araf misalnya gitu kan. Nggak mungkin. Misalnya begitu. Disuruh kultural terus sama Rey. Kultural kita nggak struktural katanya. Orang IAIN, Iya. mengaji mulu. Oh, iya. Padahal sejarah Islam itu sejarah pemberontakan, sejarah perlawanan, ya kan. Nah, tapi yang saya mau kembali ke situ adalah ketika dia merasa partai pendukung dia adalah mayoritas, dia merasa seharusnya, ya kan dia kalah nih waktu itu, pilpresnya dia kalah, tapi pileknya dia menang. Lalu dia bilang, demokrasi Indonesia yang paling cocok, demokrasi Westminster. Demokrasi Westminster itu demokrasi yang menentukan Perdana Menterinya dari partai terbesar. Jadi dia nggak mau terima, meskipun dia pilpresnya kalah, dia nggak jadi presiden. Dia maunya presiden harusnya ditentukan oleh partai terbanyak. Paham nggak sampai situ? Pelan-pelan Pak Ustaz, pelan-pelan. Jadi saya mau balik ke tadi nih. Nanti pilkada dipilih oleh DPR. Setelah itu nanti akan ada DPRD. Ya. Akan ada amandemen Kalau soal konstitusi. pilkada gampang kan, mereka tinggal buat revisi undang-undang kan, waktu itu kan Bukan, terjadi. Maksudnya step tahapannya pemilihan gubernur oleh DPRD. Ya. Presiden akan dipilih oleh MPR, lewat amandemen konstitusi. Lewat amandemen konstitusi. Kalau 2029 Prabowo menang lagi atau sebelum atau setelah nih amandemen? Bisa sebelum. Waduh. Balik dong kita. Ya, dong. saya kira Bahaya dong nih. di eksperimen dulu nih Nah. di pilkadanya. Jadi 2006 pilkada akan dimulai diubah itu, berarti 2029 kita pilpres tetap langsung, DPRD-nya dipilih melalui. Belum tentu juga sih. Ya kan? Ya, mereka eksperimen di sini karena sebab kalau di pilpres ini yang langsung ke MPR ini kan udah berulang kali dicoba dan selalu gagal ya. Iya. Penolakan publiknya begitu tinggi gitu. Kalau ternyata ini diterima oleh publik, 2009 kejadian, ya itu mungkin kesananya akan mereka amandemen. Siap-siap. Pak Usman, ada tulisan Ozan Ovaro menulis tentang studi di beberapa negara. Ya. Salah satu bahaya dari demokrasi adalah menguatnya sekuritisasi atau bahasa sederhananya adalah militerisasi masuk dalam ruang politik dan demokrasi. Ovaro menulis sejak 2015-2016 tentang beberapa kejadian di beberapa negara. Ya. Hal itu terjadi hari ini di Indonesia, Ya. bagaimana militer masuk terlalu jauh di dalam sipil dan Ya. sebagainya. Menurut Pak Usman, apakah ini menjadi soal serius buat Indonesia tentang masuknya militer sipil, apalagi pasca revisi Undang-Undang TNI dan Indonesia Ya. dalam konteks demokrasi di Indonesia? Itu satu soal yang serius. Itu sepaket dengan otoritarianisme yang sekarang ini muncul. Kenapa demikian? Ada dua sebab dan motif politik dari militer di banyak negara untuk masuk ke dalam ranah politik, Ya. mendominasi. Yang pertama adalah alasan ideologi, seolah-olah mereka adalah yang memerdekakan bangsa ini, misalnya gitu. Dalam kasus Indonesia, yang memerdekakan itu bukan hanya militer, bahkan militer kalah perang dari Belanda. Yang menang adalah diplomasi politik, gitu. Meskipun dengan segala konsesi dengan Amerika soal Freeport dan lain sebagainya, gitu ya. Yang kedua, selain alasan ideologis bahwa mereka adalah the guardian of the nation, adalah political incompetence dari civilian authority. Ya, dari politisi-politisi sipil yang dianggap tidak kompeten. Jadi kalau mereka melihat politisi sipilnya tidak kompeten, mereka intervensi itu. Paling tidak itu menyediakan alasan mereka untuk mengintervensi. Nah, tapi dia akan hitung civil society-nya kuat nggak? Ya. Kalau gerakan civil society-nya kuat, mungkin dia nggak akan lakukan itu. Tapi kalau sedang-sedang saja, mungkin bisa diajak beraliansi. Nah, itu kalau misalnya Pak tidak Usman kuat sama ditunggu sekali. beraliansi, sama Bung Rey. Beberapa sejarah, Kalau kalian berdua beraliansi, selesai nih kita nih, kan? beberapa elemen mahasiswa yang di tahun 98 itu juga sempat ditemui oleh jenderal-jenderal militer, diajak untuk beraliansi gitu. Sebagian besar tapi menolak. Tahun 74 juga gitu. Kalau 65 yang nolak Sogi tuh, ya kan? Sogi menolak gitu. Ya, ya. Nah,
Bayangkan aja demonstrasi tahun 65-66 itu rapatnya di markas militer gitu kan. Rapat-rapat persiapan demonstrasinya. Tahun 74 juga gitu, beberapa orang kayak Hariman Siregar itu juga berkolaborasi dengan militer misalnya gitu. Atau tahun 78 relatif enggak sih, ya, Heri Ahmadi, ITB, Bandung itu. Tahun 80-an hampir tidak ada gerakan mahasiswa Sekarang yang akan ada besar. punya kecenderungan gitu. Ada. Tahun 2001 ketika Gus Dur dijatuhkan kan gerakan mahasiswa juga berkolaborasi dengan militer itu. Menurut saya orang-orang yang sangat tidak ideologis di kalangan gerakan mahasiswanya. Tahun 2019 itu mungkin yang terbesar yang tidak ada pendomplengan atau tidak ada semacam aliansi militer itu. Nah itu sebenarnya Berarti militer modal serius besar nih. gitu. Hah? Masuk wilayah sipil. Ya, sekarang ini cukup serius gitu. Selain memang mereka mengalami problem-problem internal ya, kelembagaan penumpukan perwira, kecemburuan dengan polisi, kehilangan aset-aset yang dulu menjadi sumber daya ekonomi mereka kan tahun-tahun Orde Baru kan anggaran pertahanan kita hanya bisa membiayai sekitar 25% dari keseluruhan keperluan militer Indonesia kan, termasuk alutsista gitu. Akibatnya mereka melakukan bisnis-bisnis militer dan bisnis-bisnis itu dibenarkan. Nah, seiring reformasi anggaran dinaikkan supaya yang 25% itu menjadi 30, 40, 50 sampai 100%. Tapi ternyata privilege yang muncul dari berbagai praktek bisnis itu tidak membuat mereka mau meninggalkan bisnis itu. Lihat aja bisnis-bisnis oligarki itu, perusahaan-perusahaan besar itu. Lihat aja komisarisnya siapa. Tambang-tambang nikel itu di Maluku, di Sulawesi, tentara semua. Tentara-tentara yang purnawirawan, yang aktif juga membantu di balik layar gitu. Dan sebagian aktivis juga banyak yang ikut gitu. Lawyer lah, entah atas nama apapun gitu, untuk membantu memelihara tumbuhnya oligarki itu gitu. Nah ini menurut saya ini otokritik. Relasi yang aktif dan purnawirawan tuh dalam konteks politik militer gimana tuh Pak Usman? Ada komunikasi atau lepas atau Ya banyak, misalnya yang paling sederhana, kalau sebuah perusahaan tambang nikel dikelola direktur utamanya atau presiden direkturnya tentara, komisaris utamanya tentara, pengamanan personelnya dari mana? Pengamanan aset, pengamanan area. Pangdamnya mungkin yang dulu pernah di ospek. Relasi itu berarti ada, relasi itu masih ada. Jangankan beda jauh generasi, satu angkatan saja di kalangan militer atau di kalangan polisi bahkan sudah seperti bumi dan langit itu hormatnya itu. Seorang jenderal sampai misalnya nelpon seorang kolonel itu bisa hormatnya bisa lompat itu. Saking takutnya itu. Pak Usman yang paling terdepan juga nolak RUU TNI ini kan, sampai jadi ahli di MK. Ini RUU TNI soal serius nih Pak Usman. Serius lah. Ya, jadi pijakan. Yang paling serius misalnya pertama pasal 3 kedudukan militer. Kedudukan militer itu kan di era Gus Dur dengan reformasi pemisahan tahun 99 TAP MPR tahun 2000 itu mau diletakkan di bawah Kementerian Pertahanan. Nah pasal 3 itu dulu waktu tahun 2004 ada komprominya. Jangan dibawa langsung lah. Minimal di bawah koordinasi. Gitu ya kan. Ya udah, karena itu kompromi politik kan. Nah, Gus Dur juga udah tidak jadi berkuasa kan. Nah, Undang-Undang TNI yang terbaru ini makin melonggarkan lagi. Bukan lagi di bawah koordinasi, di dalam koordinasi. Kesannya seperti main satu kata ya. Tapi maknanya itu besar. Kuat nih posisi Safri politik ya kan? Kuat. Ini safari politik, menuju Nasdem gimana? Ada juga pertahanan Pak Bang Usman ketemu ketua Nasdem dan lain itu gimana ya? Kalau Menko Polhukam masih mending sih. Banyak lah, belum lagi tentang fungsi-fungsi kekaryaan gitu kan. Atau pasal berapa itu? Pasal 47 kalau kan. Kemudian juga pasal 8, 9, 10 itu operasi militer selain perang, kewenangan penegakan hukum untuk angkatan darat gitu kan. Kalau dulu kan dibatasi di wilayah perbatasan dan wilayah konfrontal. Mengatasi narkoba dan lain lain. Iya, narkoba dan narkobi, narkotika dan umbi-umbian. Nah ini, cuman kita kan sering disalahpahami kan, seolah-olah kita anti tentara gitu kan. Padahal enggak. Ya, saya punya 4-5 orang sepupu yang satu Kostrat, Kopassus, satu lagi tentara reguler gitu. Nah, ini juga menarik Pak Usman, penanganan bencana Sumatera, alat ukurnya adalah berapa pasukan yang sudah dikirimkan. Bagaimana ini Pak Usman? Ya sebenarnya mengerahkan personil militer di dalam bencana itu bukan hal yang salah kan, karena itu ada dalilnya, ada operasi militer selain perang. Juga pengerahan itu dibutuhkan, misalnya untuk mengerahkan helikopter, kan katanya helikopter 50 tuh. Padahal orang-orang Aceh menghitung, wah nggak sampai tuh 50 misalnya. Sumatera Utara juga ngitung, nggak sampai. Sumatera Barat apalagi. Padahal kita punya helikopter 200 berapa? 200 lebih, 214 paling tidak, darat, udara, laut gitu kan.
Yang kedua ya sumber-sumber daya lainnya. Ingat gak waktu tsunami Aceh? Iya. Pertama kali tsunami Aceh, kapal perang siapa yang pertama kali mendarat berlabuh di Aceh? Bukan kalau perang kita. Bukan Indonesia, Singapura, Malaysia, Amerika. Karena mereka punya kemampuan pengerahan mobilisasi yang cepat. Nah, ini yang dulu kita ingin bangun kan, minimum essential force kan. Bukan tentara ada di mana-mana, melainkan tentara bisa bergerak kemana-mana secara cepat. Lewat kemampuan teknologi, lewat kemampuan alutsista, lewat kemampuan personil, kesejahteraan personil. Nah, personil kita untuk hidup aja masih susah. Nah, kesejahteraannya belum dijamin. Itu sebabnya kemarin ada pasal selundupan, tuh pasal apa namanya tuh? Pasal kesejahteraan kan. Alasannya masuk akal. Oh, masa umur 55 atau 58 pensiun. harus pensiun, belum sekolah, kuliahin anak, belum apalagi itu, belum punya rumah. Lah, gimana mau punya rumah? Tabungan perumahan rakyatnya dikorupsi oleh jenderal-jenderal misalnya gitu. Ya kan? Nah, gimana mau punya anak sekolah pendidikan tinggi, nggak dijamin oleh negara. Harusnya kan ketika orang bersumpah menjadi tentara, menyerahkan jiwanya, raganya untuk negara, dijamin dong. Jangan dikorupsi tuh rumah-rumah yang ditabung oleh mereka dari gaji pertama, tapera itu kan tabungan perumahan rakyat itu. Sampai sekarang nggak jelas itu kasus Asabri, kasus-kasus korupsi, penggunaan anggaran untuk perumahan-perumahan prajurit gitu. Pak Usman ini otentik, dia ingin tentara profesional sebagai alat pertahanan negara. Emang harusnya begitu. Jangan masuk wilayah sipil. Operasi perang terbatas lah dalam batas Iya, tertentu. betul. Nah, harus ada dasar hukumnya juga. Harus dasar hukumnya juga. Iya. Sebenarnya pengen begitu.